Video media pembelajaran sejarah kelas 12 semester pertama. Materi yaitu masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila yang berlangsung tahun 1966 hingga tahun 1998. Pengertian Orde Baru. Secara terminologi, Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang lahirnya Orde Baru diawali dengan peristiwa kelam sejarah bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G13 PKI tahun 65. Kemudian muncullah aksi mahasiswa yang dikenal dengan tuntutannya Tritura, 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Bubarkan PKI, turunkan harga, rombak kabinet Dwi Kora. Kemudian lahirlah surat perintah 11 Maret yang dikenal dengan nama Super Semar, di mana disitulah mulai berkuasanya Jenderal Soeharto, meskipun terjadi dualisme kepemimpinan yaitu Bung Karno dan Jenderal Soeharto. Akhirnya dualisme kepemimpinan berakhir setelah MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33/MPRS tahun 1967, yaitu pemberhentian Bung Karno dari jabatan sebagai presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Berikut yaitu tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa Super Semar. Ada 5 orang tokoh, yaitu Soeharto, Soekarno, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud. Berikut adalah perkembangan politik pada masa Orde Baru di dalam politik dalam negeri. Pertama, yaitu menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai politik. Ini berlangsung pada tahun 1973. Partai hanya menjadi 3 partai, yaitu PPP atau Partai Persatuan Pembangunan dengan lambangnya Ka'bah, kemudian Golkar atau Golongan Karya, ini merupakan kendaraan politiknya Soeharto, dan Partai Demokrasi Indonesia. Berikutnya, selama Orde Baru terlaksananya pemilihan umum selama 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dan ini ingat bahwa tujuan pemilu pada waktu itu untuk memilih anggota legislatif, di antaranya memilih anggota DPR, MPR, yang nanti MPR lah yang nanti memilih presiden. Selama Orde Baru, Soeharto terpilih menjadi presiden selama 6 periode, dan Golkar menjadi pemenang pemilu dan menduduki kursi terbanyak di MPR DPR. Kemudian pada masa Orde Baru tidak ada kebebasan berpendapat, tidak seperti sekarang ini. Misalnya para mahasiswa ada aturan namanya NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus, di mana mahasiswa dilarang untuk melakukan demonstrasi ke jalan. Tidak ada kebebasan pers, di mana pada waktu zaman Orde Baru
Media hanya ada dua, yaitu TVRI dan RRI atau Radio Republik Indonesia. Ini pun kedua media ini dijadikan sebagai corong pemerintah. Artinya apa? Ya, memberitakan tentang keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kemudian Dwifungsi ABRI, apa maksudnya? Yaitu ABRI dijadikan dua kekuatan, yaitu kekuatan sosial politik dan kekuatan pertahanan keamanan. ABRI pada itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Bahkan ABRI ini nanti memiliki fraksi atau kursi di DPR, yaitu fraksi ABRI. Kemudian pembudayaan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengembalan Pancasila. Pada waktu Orde Baru, Pak Harto ingin Pancasila menjadi salah satunya azas yang ada di Indonesia, sehingga muncul istilah azas tunggal Pancasila. Tidak heran kalau Orde Baru dikenal dengan nama Pancasila. Ini berkat pembudayaan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintahan Orde Baru melakukan gerakan wajib belajar 6 sampai dengan 9 tahun, yaitu SD, SMP, sampai SMA, untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Maka pemerintah menggalakkan gerakan keluarga berencana, yaitu sebuah gerakan di mana keluarga kecil sejahtera, 2 anak cukup. Nah, ini salah satu keberhasilan Orde Baru, ya, bisa dikatakan sebagai prestasi internasional di mana bangsa Indonesia berhasil memenuhi swasembada beras atau swasembada pangan. Pada waktu itu kurang lebih tahun 1994, bangsa Indonesia tidak lagi tergantung kepada impor beras. Bahkan mungkin Indonesia berhasil mengekspor beras ke luar negeri. Ini merupakan satu prestasi pada zaman Orde Baru dan mendapatkan penghargaan internasional dari PBB, yaitu FAO, Food Agriculture Organization. Berikutnya adalah perkembangan politik luar negeri. Yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB, di mana ketahui bahwa pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama, Bung Karno keluar dari PBB. Hal ini berkaitan dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, dan pada waktu itu Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian mengadakan normalisasi hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Ini sekali lagi pada masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bahkan terjadi kontak senjata dengan Malaysia. Ya. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah Orde Baru melakukan normalisasi hubungan kembali dengan Singapura dan Malaysia. Peristiwa penting lainnya yaitu masuknya Timor Timur ke dalam NKRI atau integrasi Timor Timur ke dalam negara kesatuan Indonesia. Ini terjadi tahun 1976, di mana sebelumnya pada tahun 1975 Portugis, ya, melakukan dekolonisasi kepada wilayah-wilayah yang masih ada dalam kekuasaannya. Setelah Portugis meninggalkan Timor Timur, terdapat dua kelompok, ada yang ingin berintegrasi, ada yang ingin merdeka. Nah, salah satu kelompok yang ingin merdeka yaitu Pretilin. Tapi melalui proses, ya, perjuangan militer, akhirnya Timor Timur masuk ke dalam NKRI. Berikutnya adalah perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, di mana program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu Repelita, rencana pembangunan 5 tahun,
yang dijabarkan dalam setiap pelita pembangunan 5 tahun. Pada masa Orde Baru berhasil melaksanakan sebanyak 6 pelita. Berkat keberhasilannya membangun Indonesia, tentu saja ya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru tidak lepas dari bantuan pinjaman luar negeri seperti IMF, World Bank, Asia Development Bank, IGGI atau IGGI yang merupakan lembaga-lembaga keuangan negara-negara barat. Maka Presiden Soeharto berhasil membangun perekonomian Indonesia di bidang ekonomi. Bahkan Indonesia menjadi salah satu dengan julukan Macan Asia. Tidak heran Pak Harto mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan. Berikutnya adalah faktor-faktor kejatuhan Orde Baru. Yang pertama adalah krisis ekonomi atau krisis moneter, di mana pada waktu itu nilai tukar rupiah anjlok 1 dolar hingga mencapai angka 17.000. Ini tentu saja membuat perekonomian kita semakin berat. Harga-harga terutama semakin melonjak tinggi. Beban masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kemudian KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini terjadi mulai pada zaman Orde Baru. Korupsi yaitu mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Kolusi yaitu saling suap menyuap. Sementara nepotisme adalah mengangkat pejabat-pejabat di kalangan keluarga sendiri. Itu terjadi pada masa pemerintahan Soeharto di zaman Orde Baru. Misalnya salah satu putra Soeharto diangkat menjadi menteri dalam kabinet pembangunan zaman Orde Baru. Akibat dari krisis ekonomi kemudian muncul menjadi krisis multidimensi, terjadilah krisis kepercayaan kepada Soeharto. Mencapai puncaknya pada tahun 1998 sehingga muncullah aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan tokoh-tokoh reformasi seperti ada Amin Rais, Megawati, Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Gus Dur dan lain-lainnya segera menyuarakan gerakan reformasi untuk mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Dan mahasiswa pun segera turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi. Ya, seperti halnya pada zaman Orde Lama, korban pun di kalangan mahasiswa tidak bisa dihindarkan terjadinya bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Misalnya peristiwa tragedi Trisakti. Berikut adalah akhir dari pemerintahan Orde Baru, di mana diawali dari peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi pada tanggal 12 dan 13 Mei 1998. Kemudian ribuan mahasiswa akhirnya berhasil menduduki gedung parlemen atau gedung MPR DPR pada tanggal 21 Mei 1998 di mana pada waktu itu Pak Harto tidak bisa lagi melakukan reformasi. Pada waktu itu Pak Harto tidak bisa lagi untuk mengendalikan keadaan di Indonesia, dan pada tanggal 21 Mei 1998 akhirnya Pak Harto lengser ke Prabon atau mengundurkan diri dan hal itu juga di Istana Negara Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik untuk menggantikan Soeharto yang telah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun. Demikianlah masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998.